Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Musallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala, yang dengan segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah memudahkan kita berpuasa pada hari ini dan juga menegakkan qiyamul lail jama'atan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan bagi kita surganya kelak. Semoga salat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya, dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Baik, masih kita di tafsir surat-surat pendek di juz yang ke-30. Kita masuk pada surat Al-Fil, ya, surat Al-Fil. Dan kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwasanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukil sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa Quraisy dan tidak diberikan kepada suku yang lain, ya. Masih ada ingat tak yang pertama apa? 7. Faddalallahu Quraisyan bi sab'i khilalin. Allah Subhanahu, yang pertama, salah satunya itu, yang pertama adanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nubuwah, ya, beliau menjadi nabi, masih berada di kota Mekah, masih di tengah-tengah bangsa Quraisy. Yang ketiga, betul khidmah kepada Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah, al-Hijabah. Yang keempat, as-siqayah, betul, memberi minum kepada al-hajij, orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian yang kelima, ini apa? Yang kelima, al-fil, ya. Yang kelima adalah kesedihan tentang diselamatkannya bangsa Quraisy dari orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Yang keenam, jamil. Awal orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari suku Quraisy, ya, para sahabat. Yang dimaksud adalah para sahabat. Para sahabat yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suku Quraisy, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, diturunkan surat untuk menggambarkan tentang situasi suku Quraisy di pertemuan yang lalu pada surat Al-Quraisy. Nah, masih bersambung sebenarnya. Jadi kemarin salah satu dari yang 7, Al-Fil pun juga salah satu dari yang 7, keutamaan bangsa Quraisy yang tidak diberikan kepada bangsa yang lain. Baik, dibuka surat ini dengan lafaz ta'ajjub lagi-lagi, ya, banyak di surah-surah yang Makkiyah. Surat Al-Fil Makkiyah, ya, tidak ada khilaf. Surat Al-Fil Makkiyah, tidak ada khilaf. Alam tara, ya, tidakkah kalian lihat, ya. Tapi pertanyaan ini, alam ini pertanyaan bentuknya, istifham, tapi istifham takriri istilahnya dalam balaghah Arabiyah. Kalimat tanya yang bukan bertanya sebenarnya, kalimat tanya yang tapi menegaskan bahwasannya kamu sudah tahu apa yang saya sampaikan, ya, namanya istifham takriri. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau cerita tentang ashabil fil ini ceritanya panjang sekali, ya. Yang antum pernah ingat kisah tentang ashabul fil itu, semua yang ada termasuk Abraha itu mati semua apa enggak? Yang antum tahu? Mati semua. Kalau antum buka kitab tafsir, tidak. Kebanyakan mengatakan tidak mati semuanya. Dan itu menjadi bukti kejadian tersebut masih terekam jelas oleh mereka ketika Nabi Muhammad SAW diutus. Surat ini turun, beberapa dari mereka adalah pelaku kejadian
ketika Abraha menyerang. Ya, atau boleh bisa baca kitab At-Tabari, Ibnu Katsir dan banyak sekali. Mereka menyebutkan tidak semua, termasuk gajah yang dinaiki Abraha itu gajah yang selamat. Ya, namanya Mahmud. Ya, namanya Mahmud. Adri, kenapa namanya Mahmud? Antum jangan tanya. Nanti ditulis di kitab tafsir namanya Mahmud. Ya, jangan. Nah, mungkin, tapi dalam bahasa Arab Mahmud tulisannya. Mahmud dari kata Hamid, ya Mahmud. Ceritanya Masya Allah, Tabarakallah, panjang. Kita akan bicara tentang Ashabul Ukhdud. Kalau ingin bicara tentang Ashabul Fil, antum harus bicara tentang Ashabul Ukhdud, yaitu raja yang zalim namanya Dzu Nuwas. Dia adalah raja terakhir dari kabilah Himyar. Himyar itu di negeri Yaman. Kalau Himyar itu ciri khasnya adalah merubah alif dan lam menjadi ba. Kalau antum pernah dengar istilah bahasa lama, aslinya itu as-salamah. Tapi itu lughah Himyar. Mereka mengganti alif lam jadi ba. Ya. Bawazir aslinya al-wazir. Ya, itu lisannya Himyar. Mereka nggak mau mengucapkan al-wazir, mereka mengucapnya bawazir. Dan semua antum tahu kabilah-kabilah yang berasal dari Yaman yang depannya ba, apalagi Ba'alawi, ya. Al-Alawi, aslinya Al-Alawi. Tapi itu lughah Himyar. Himyar itu kabilah besar di Yaman. Sampai sekarang terpecah menjadi suku-suku kecil-kecil. Tapi suku aslinya Himyar, sangat terkenal Himyar. Kalau antum ke Yaman, bilang ana uhibbul Himyar. Oh, Masya Allah. Antum mu'azzam, ya sangat dihormati. Himyar ini kabilah besar, kabilah kuno. Ya, semua kabilah yang depannya ba itu adalah bekas lisannya Himyar. Dahulu ada raja namanya Dzu Nuwas. Dialah pelaku kejadian Ashabul Ukhdud, ya, yang orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam parit yang menyala dengan api. Kisahnya bisa antum baca sendiri. Kemudian berita tentang Ashabul Ukhdud ini tersebar ke seluruh negeri. Ya, dan mereka merasa iba dengan orang kok dibakar karena beriman. Jadi negeri-negeri seperti kita kemarin bicara, negeri-negeri besar 4 yang dikunjungi Bani Hashim apa aja? Syam, Yaman, Habasyah, ya, kemudian Furs, Persia. Itu negeri-negeri besar di zaman dahulu. Itu semua negeri merasa iba. Kejadian itu betul-betul gak manusiawi. Ibu-ibu dan anak dibakar di parit yang menyala dengan api hanya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang Habasyah, Nasrani itu beriman kepada Allah mana? Beriman kepada Allah. Ya, makanya mereka iba, merasa sesama hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka kan musyrik, ya. Selain beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesama tetap ada nilai kesamaannya. Ya, walaupun berbeda tapi ada titik kesamaannya, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka iba. Makanya salah satu yang selamat dari kejadian Ashabul Ukhdud itu menulis surat, ya, kepada Habasyah. Habasyah saat itu merupakan negeri yang sangat besar, ya. Raja namanya Najasyi. Najasyi itu istilah bagi raja di Habasyah. Ada Najasyi 1, Najasyi 2, terus bergenerasi. Nulis kejadian tentang Ashabul Ukhdud. Mereka pun iba. Akhirnya Habasyah mengirim pasukan untuk merebut negeri Yaman karena rajanya zalim namanya Dzu Nuwas. Dikirim 2 namanya Aryad sama Abraha. Antum bisa buka kitab tafsir Ibnu Katsir, ada di sana. Ya, Aryad sama Abraha. Mereka masuk akhirnya ke negeri Yaman untuk mengakuisisi negeri Yaman yang dipimpin oleh Dzu Nuwas dengan zalim tadi. Akhirnya Dzu Nuwas gugur, seluruh pasukannya gugur, diambil alih sama Abraha dan Aryad. Ya, namanya jenderal sesama jenderal, ya. Lama-lama mereka juga saling sikut, ya, saling sikut. Akhirnya terjadilah peperangan antara mereka berdua, sesama jenderal kiriman dari Habasyah. Mereka berdua akhirnya berperang sendiri. Nah, Aryad akhirnya kalah, yang menang adalah Abraha. Disitulah cerita kenapa Abraha bisa raja di negeri padahal dia orang Habasyah, ya. Abraha itu Habasyi, Asyrami, tapi bisa menguasai Yaman. Nah, itu ceritanya begitu, ya. Ketika sampai Yaman akhirnya menguasai begitu, Najasyi dengar sesama jenderal bunuh-bunuhan. Akhirnya mengatakan, kalau saya masuk nanti suatu hari ke Yaman, kamu akan saya musnahkan semuanya. Karena sudah berbuat zalim sama dengan Dzu Nuwas. Kalau gitu caranya, ya dulu kalian tak kirim untuk menyelesaikan, ternyata kelakuannya sama aja. Akhirnya Abraha mengaku bersalah, bertobat, minta maaf, akhirnya dimaafkan. Disitulah Abraha akhirnya bikin
gereja, kanisa. Kanisa bahasa Arabnya gereja itu kanisa. Kanisa diberi nama Qalis atau Qulais, namanya Qalis atau Qulais. Ya, artinya apa? Artinya tinggi. Ya, Qalis itu artinya tinggi. Dan antum kalau bikin hotel besok di Tegal, hotel Qalis ya, Qalis bukan Khalis ya. Qalis makanya qaf atau Qulais atau Qulais artinya tinggi, tinggi banget. Kenapa kok dinamakan tinggi? Ini artinya Qalansuah. Ini Qalansuah ya. Kenapa dinamakan Qalis itu tinggi? Karena kalau orang lihat itu Qalansuahnya jatuh. Nah, makanya dinamakan Qalis ya, artinya tinggi. Orang Arab tuh kreatif dalam memberi nama ya. Jadi tinggi yang dilihat adalah ininya sampai jatuh. Oh, berarti tinggi banget gedungnya. Itu sangat tinggi, sangat megah. Niatnya untuk menghibur Najasyi yang marah tadi, padahal untuk mengubah orang-orang yang hajinya ke Baitullah Ka'bah Al-Musyarrafah pengennya geser ke Yaman ya. Kayaknya sekarang juga ada umroh ke Yaman. Ada juga. Sebenarnya berarti mereka melanjutkan programnya Abraha ya, program Abraha. La ilaha illallah. Lah, mulailah kisah Abraha akan bertemu dengan Abdul Muttalib. Kalau sebelumnya di Quraisy itu kisahnya tentang siapa? Bapaknya Abdul Muttalib siapa? Hashim ya. Sekarang tentang anaknya Abdul Muttalib. Abraha membangun gereja yang sangat besar. Terdengar isunya supaya orang-orang hajinya ke gereja itu. Orang-orang Quraisy tidak suka. Ya, ngirimlah utusan secara diam-diam di malam hari, gerilya di malam hari ke Yaman. Masuk gereja, menyusup, kemudian bikin kebakaran di dalam gereja. Nah, jadi sebenarnya ada unsur itunya juga, ya, unsur persaingan juga sesama kabilah. Abraha tidak terima dengan ini. Akan tapi mereka tahu Quraisy ini orang penting, ya, penjaga Ka'bah. Kan antum tahu di surat Quraisy ya, Rihlatus Syita wal Shaif, tanpa ada yang berani mencolek-colek bangsa Quraisy. Mau dagang kemanapun sepanjang tahun, bulan haram, bulan halal pada baik-baik. Kalau mereknya apa tadi? Bani Hashim ya, mundur. Ya, pelindung Ka'bah mundur aja main-main. Abraha juga tahu itu. Ya udahlah. Kalau begitu Ka'bahnya sekalian aja yang tak sikat. Ya, akhirnya dia ingin membuat perkumpulan yang sangat besar, pasukan yang di kitab tafsir bahasa Aram itu sangat besar jumlah pasukannya. Ya, diisi dengan hewan-hewan yang buat bangsa Arab asing, yaitu gajah. Gajah buat bangsa Arab asing. Ya, makanya begitu datang betul-betul takut bangsa Arab karena kedatangan hewan gajah yang lebih besar dari unta. Buat mereka unta aja sudah luar biasa. Ini kedatangan gajah ya. Dikisahkan di beberapa kitab tafsir jumlahnya 12. Gajahnya ada sekitar 12. Datanglah mereka ya menuju sebuah daerah namanya Al-Mughammas, Itu padang rumput tempat unta-untanya bangsa Quraisy digembalakan. Nah, ketemulah 200 ekor untanya siapa? Abdul Muttalib di situ ya. Tapi nggak langsung diambil ya. Penjaganya dibilang ini unta punya siapa? Yang punya suruh ke sini. Saya mau ambil unta-untanya semua. Kalau ridho yang sudah saya ambil, kalau nggak ridho suruh ke sini. Datanglah Abdul Muttalib bersama beberapa orang Quraisy datang ke sana. Kemudian Abraha mengatakan kepada dia, kamu mau minta apa dari saya? Karena Abraha pengennya tuh orang-orang Quraisy minta ampun, jangan serang Mekah, gitu. Tolong selamatkan kami, ini rumah kami. Ya, pengennya kayak gitu. Ternyata begitu ditanya, kata Abdul Muttalib, saya minta tolong untanya aja jangan diambil. Ya. Kata Abraha, kamu nih orang beriman macam apa? Ya. Rumah tempat kamu ibadahmu saya hancurkan kok ngurusi unta. Ya, sangat materialistis banget itu. Hina sekali. Iya betul, di beberapa kitab tafsir begitu. Laqad kuntu azzamtuka, kata Abraha. Saya itu ketika ketemu kamu Abdul Muttalib, saya kagum. Kamu itu fisiknya bagus, wajahnya tampan, nampak orang yang cinta dengan ibadah. Begitu ngobrol ternyata urusannya apa? Cuan. Laqad zahidtu fika. Bagi saya kamu orang biasa. Ya sudahlah, kalau kamu tanya onta ya sudah. Ini ontanya nggak jadi tak ambil, saya kembalikan.
Saya sekarang mau menghancurkan Ka'bah. Nah, kemudian disitulah perkataan yang fenomenal dari Abdul Muttalib. Amma ana, adapun saya, Rabbul ibil, aku adalah pemilik unta. Wal Ka'bah, ya, wal Ka'bah baitun lillah. Ka'bah itu rumah milik Allah Subhanahu wa taala. Walaha rabbuha, dan dia yang akan menyelesaikan urusan Ka'bah. Saya nggak perlu takut dan saya nggak bisa ikut-ikutan. Kamu kalau mau menghancurkan Ka'bah silakan. Kata Abraha, tidak ada satupun yang menghalangi saya. La yamna'uni ahadun. Mau siapapun namanya nggak akan bisa menghalangi saya. Kata Abdul Muttalib, anta wa dzak. Silakan selesaikan urusanmu dengan Rabbnya Ka'bah. Saya nggak akan ganggu. Nah, itu masih daerah Muhammas, malam hari sampai malam hari. Besok mau berangkat. Si tadi filnya namanya apa? Gajahnya namanya siapa? Mahmud. Ya. Ada penyusup, ya, penyusup yang pro dengan Quraisy. Tentaranya mereka pro dengan Quraisy. Karena nggak tega melihat rumah ibadah sebesar Ka'bah yang orang seluruh dunia datang ke sana mau dihancurin. Namanya Nufail bin Habib, ya, Nufail bin Habib. Dia membisik di telinganya Mahmud. Disebutkan kitab tafsir. Ya Mahmud, irji' ila haitsu ji'ta rusyda. Kamu kembali ke tempat di mana kamu datang. Jalan yang lurus, jangan ke arah Makkah. Kemudian ditinggal. Saat itu juga Mahmud yang tadi berdiri duduk. Ya. Kemudian sampai Abraha itu menusukkan mahajin. Mahajin itu celurit, ya, di perutnya Mahmud supaya berdiri. Ditusuk-tusuk, nggak berdiri-berdiri. Ya. Tapi kalau diarahkan ke tempat lain, dia langsung berdiri. Diarahkan Ka'bah, suruh jalan duduk. Diarahkan tempat lain berdiri. Semuanya seperti itu. Ya. Sampai ada beberapa gajah yang nekat. Akhirnya tetap melaju ke mana. Disitulah muncul. Ya. Namanya apa? Wa arsala alaihim tayran. Ababil itu apa? Nama burung. Bukan. Antum nggak tahu bukannya kitab apa sih? Ababil itu bukan nama burung. Burung ababil, sampai ada jalan ababil. Anak nggak tahu tuh bukannya kitab apa. Allah gharib, ya. Di ummahat kitab tafsir nggak ada burung namanya ababil, nggak ada. Ababil itu bahasa Arab, ya. Ubul, mufradnya ubul, jamaknya ababil. Artinya apa? Artinya datang dari arah seluruhnya, dari depan, kanan, kiri, belakang, datang kayak gini. Nah, itu istilahnya namanya ababil. Datang secara bareng-bareng, banyak, dan seluruh arah. Ini nggak bisa lari kemana-mana. Mulai ke depan nggak bisa, mundur nggak bisa, kanan nggak bisa, karena semua arah telah didatangi oleh ababil. Nah, tayr di situ, wa arsalna alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, tarmihim bihijarah. Kata para tokoh-tokoh yang waktu itu masih hidup, karena beberapa selamat dan Mahmud termasuk gajah yang selamat. Nggak tahu dimakamkan di mana, antum jangan ziarah ke makam yang Mahmud ya. Mungkin gadingnya buat rebutan gading Mahmud, antum kayak merah delima mungkin ya, itu banyak orang-orang cari barokah itu gading Mahmud merah delima. Katanya mereka mengatakan mereka melihat sendiri toir yang dikirim Allah Subhanahu wa taala secara ababil itu cakarnya seperti anjing, ya. Kemudian paruhnya besar, paruhnya panjang, membawa masing-masing burung membawa 3 batu yang warnanya hitam kemerahan. Batu yang warnanya hitam kemerahan. Setiap batu itu mengenai tubuh akan tembus di bagian tubuh yang lain. Kalau masuk dari kepala, tembusnya di dubur. Kalau masuk dari kanan, tembusnya di kiri. Makanya tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim. Asf itu apa? Ya betul, godong, ya, daun. Daun yang terkena batu yang panas kan bolong ya. Nah, itu manusianya isinya kayak gitu di kejadian itu. Ya. Antum bayangkan kisah begitu, Allah Subhanahu wa taala ceritakan lagi. Yang mana kejadian itu yang menyaksikan adalah bangsa Quraisy sendiri. Kok bisa nggak beriman terhadap Al-Quran, apa enggak kebangetan itu? Iya kan? Itu kan kisah nggak ada orang tahu kecuali Quraisy. Itu yang menyaksikan cuma bangsa Quraisy karena terjadi di kota Mekah. Kok makanya kata Nabi SAW bukan Abul Hakam, namanya Abu siapa? Abu Jahal. Kisah ini tuh kisah bapakmu dan kamu tahu kisahnya seperti apa. Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Nabi Muhammad kan nggak ngalami.
Iya, Nabi Muhammad tidak mengalami kejadian itu. Yang mengalami kan kakeknya. Tapi mengisahkan sesuatu yang kalian tahu. Apa ada ajaib? Ya, makanya Al-Quran itu sulit ditolak oleh bangsa Quraisy sebenarnya. Karena kisah yang disampaikan itu kisah-kisah yang mereka alami sendiri. Yang sudah tua-tua itu ingat betul kejadian itu ketika surat Al-Fil turun. Iya, kejadian ini betul memang terjadi. Tidak mungkin kalau yang ceritakan bukan Allah, tidak mungkin bisa. Detil seperti itu, ka'asfim ma'kul. Orang di atas masuk batu, keluarnya di belakang, dari kanan keluar kiri. Yang bisa mengisahkan itu yang lihat. Dan yang lihat cuma bangsa Quraisy. Ketika surat itu ada, itu benar-benar pukulan untuk orang-orang yang menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Diriwayatkan oleh beberapa sahabat, batu hijarah yang dibawa oleh tayran yang ababil itu ada di rumahnya Ummu Hani. Di rumahnya Ummu Hani binti Abi Thalib, itu batu-batu tersebut masih tersimpan ukurannya setelapak tangan orang satunya. Ya. Warnanya hitam dan ada warna merahnya, bekas bara api. Itu masih ada sampai di zaman para sahabat. Bayangkan kok masih tetap ada yang kufur terhadap Al-Quran, kan aneh. Ya, jadi bangsa Quraisy itu bangsa yang sulit untuk menerima kebenaran yang mereka alami sendiri pada kesedihan. Ya, maka di awal apa? Sigahnya ta'ajub, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gampang kok Muhammad, kamu ingin dakwah pada mereka, ceritakan tentang kisah ini. Kamu nggak ngalami tapi mereka ngalami. Ya, dan kalau sama mereka nggak iman berarti betul-betul kebangetan. Ya. Seperti itu kisahnya tentang surat Al-Fil, dan itu masih bersambung ke surat setelahnya Quraisy. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Beberapa para ahli tafsir menyambung dengan li'ila fi Quraisy. Ya. Ilaf artinya apa? Ilaf kemarin artinya apa? Majmu'ah. Ya. Kami hancurkan mereka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ila fi Quraisy. Demi untuk perkumpulan Quraisy tetap berada di kota Mekah. Ya. Jadi kejadian Al-Fil itu adalah tanda-tanda nubuah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menunjuk seorang nabi berasal dari bangsa Quraisy yang menjaga Ka'bah musyarrafah. Ya, itu termasuk tanda-tanda nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Quraisy tidak bisa apa-apa. Lawan Abraha tidak punya kekuatan apapun. Tapi kok dilindungi sampai dihancurkan musuhnya kayak gitu dan dibiarkan tetap berada di Ka'bah. Jadi antum yang mengalami ujian-ujian seperti bangsa Quraisy, ya, jangan khawatir, mungkin bisa jadi sesuatu yang besar akan datang dalam kehidupan antum dan sangat berharga insyaallah taala. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang buruk. Insyaallah ada hikmah selalu di balik itu semua. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.